untuk podcast kali ini sudah ada bintang tamu, narasumber bintang tamu, bintang tamu katanya biar bisa jadi bintang. Yang pertama itu adalah Soleh Hanton, panggilan akrabnya itu Mas Soleh. Yang kedua ini adalah seleb UMC Fakultas Hukum. Bukan seleb. Oh, bukan seleb, akan menjadi seleb setelah hadir di podcast Bawaslu. Namanya Mbak Azizatus Zahra. Oke, salam kenal Mbak. Pertama saya akan menuju ke Mas Soleh dulu nih. Mas Soleh kan kemarin bikin aduan ya ke Bawaslu tentang namanya dicatut menjadi anggota partai politik. Iya, betul. Apa sih yang awalnya menginisiasi Mas Soleh itu untuk cek nih nama saya ada nggak? Iya, jadi kemarin tuh kebetulan kan ada teman juga nih yang di Bawaslu, ya iseng ngobrol-ngobrol dengan beliau, terkait sipol ya di aplikasi sipol itu, di aplikasi KPU cari nih gitu, iseng ngobrol, ternyata kata dia coba mas dicek dulu aja barangkali nicknya terdaftar di salah satu parpol. Akhirnya dikasih link oleh teman saya itu dan kemudian saya cek, ternyata begitu dimasukin nick saya, ternyata terdaftar di salah satu parpol itu. Oh, terdaftar di salah satu parpol. Kita beralih ke Mbak Aziza nih ya. Mbak Aziza sebenarnya tahu nggak sih kalau partai politik itu sekarang syarat keanggotaannya itu 1:1000 atau 1000 anggota? Kalau 1:1000 kurang tahu, cuma taunya yang 1000 anggota tahu. 1000 anggota tahu. Kira-kira kalau partai politik tuh sanggup nggak di Kabupaten Cirebon ini mengumpulkan anggota sebanyak itu? Kemarin dapat info ya Kak, katanya kan banyak nih partai baru ya. Dan kalau dipikir-pikir mah kalau yang terjadi sama masnya nih, kemungkinan besar sih kalau dari saya pribadi ya itu kayaknya kurang yakin. Kurang yakin kalau partai politik itu mampu untuk mengumpulkan 1000 anggota, apalagi partai baru seperti itu. Iya benar. Oke, balik lagi nih ke Mas Soleh. Oke. Terusan apa Mas yang bikin Mas Soleh itu melaporkan kejadian ini atau pencatutan ini ke Bawaslu? Apakah kurang nyaman? Yang pasti satu kurang nyaman iya, dan yang kedua juga atas dasar rekomendasi teman juga ada coba Kang Soleh bikin laporan aja ke Bawaslu terkait pencatutan nama Kang Soleh ada di salah satu parpol. Akhirnya udah saya coba bikin laporan dan ada tindak lanjut dari KPU juga untuk mengisi di link juga yang terkait aduannya gitu. Berarti Mas Soleh itu udah laporan juga ke KPU tentang kejadian ini gitu? Kalau secara langsung belum datang langsung, artinya lebih ke aplikasi karena berdasarkan laporan dari saya pribadi ke Bawaslu ada ada WA juga dari KPU-nya untuk mengisi di link tersebut. Akhirnya saya mengisi baru semalam sih artinya untuk dapat link tersebut dari KPU, cuman karena saya takut salah akhirnya saya minta dibimbing dari teman Bawaslu juga biar nggak salah isi. Itu masalah tercatutnya sebagai anggota atau pengurus? Sebagai anggota parpol. Itu kronologinya gimana sih Mas? Atau sebelumnya Mas Soleh pernah dekat atau pernah kenal atau pernah ada sosialisasi ke rumah tentang partai politik tersebut? Jadi pada awalnya memang ada teman yang kebetulan di lingkaran saya, artinya karena saya di organisasi sosial, kebetulan memang ada banyak teman yang mungkin di salah satu parpol, dan beliau mengajak saya pada awalnya untuk membantu di sekretariatnya lah, untuk membantu. Saya pikir di awal itu hanya sekedar membantu teman saya untuk di sekretariat. Ternyata begitu keluar draft SK di salah satu parpol tersebut, muncul nama saya di salah satu bidang gitu. Padahal setelah muncul SK pun saya langsung mengajukan pengunduran diri, cuman oleh ketua pada saat itu tidak di follow up ke atas untuk pengunduran diri tersebut gitu. Dan sampai sekarang akhirnya karena sekarang pun sudah menjadi ketua definitif di salah satu parpol tersebut, dan sebenarnya diminta lagi sama beliau untuk masuk, cuman saya pribadi dengan tulus menolak kepada beliau bahwa ini
saya pengen aktif di luar dulu lah, jangan di luar partai dulu. Kalau bisa saya jangan masuk partai, nanti saya belum mau ke partai dulu gitu. Dan akhirnya pas dicek itu memang masih terdaftar. Masih terdaftar. Ketika Mas Soleh tahu nih namanya masih terdaftar, setelah Mas Soleh sendiri meminta untuk pengunduran dirinya atau tidak dicantumkan sebagai anggota parpol, itu udah konfirmasi ulang ketika ingin membuat pengaduan ke Bawaslu, ke partainya. Kalau untuk konfirmasi ulang ke beliau, ke pimpinan partai sih sebenarnya belum. Artinya karena saya pikir kan sudah keluar SK baru nih, karena SK baru pun sudah terdaftar di sana. Akhirnya kan itu hak pribadi saya kan, artinya untuk melaporkan karena saya pikir saya juga sudah mengajukan pengunduran diri, walaupun memang tidak di follow up oleh ketuanya pada saat itu, dan sekarang pun sudah keluar SK baru setelah beliau menjadi ketua definitif. Nah, saya di situ juga saya punya hak nih secara pribadi gitu untuk melaporkan ketika masih ada nama saya di salah satu parpol tersebut. Iya. Kita beralih ke Mbak Aziza nih. Sebagai kaula muda ya, kira-kira gimana sih menurut Mbak Aziza kalau pemilu-pemilu sebelumnya untuk hal seperti ini itu belum terlalu rinci ya, kita nggak bisa melihat nama, nggak bisa hak pilih kita tercantum atau tidak kan, itu belum bisa dicek. Untuk sekarang dengan kemajuan teknologi seperti ini di kepemiluan itu bagus atau gimana? Bagus banget sih. Sebenarnya baru tahu kalau ternyata sekarang pendaftarannya itu melalui online yang seperti itu kan. Saya juga masih belum berkecimpung dalam politik-politikan seperti ini ya Kak. Nah, justru kadang kan yang namanya teknologi ya, ada negatif ada positifnya. Positifnya mempermudah semuanya gitu. Negatifnya ya seperti ini yang terjadi gitu, banyaknya pencatutan, terus kadang ada yang ganda lah, ada yang ngerasa nggak masuk tapi namanya masuk gitu. Ya menurut saya lebih diperketat dalam hal peraturannya kali ya. Karena kan kalau saya mahasiswa kan belum paham nih bagaimana partai politik dan lain-lainnya, cuma dari berbagai contoh seperti perusahaan yang datanya bocor lah, yang dan lain-lainnya, itu kan mereka punya target yang emang ini loh, kita butuh data untuk misal untuk target penjualan misal gitu ya. Cuma kalau di partai politik ini sebenarnya apa targetnya selain untuk yang 1000 ini loh, saya untuk apa juga kebanyakan berlomba-lomba untuk buat parpol baru lagi gitu. Itu sih yang rada bingung bagi saya ya, yang mahasiswa yang belum terlalu paham bagaimana kecimpung dalam hal perpolitikan seperti itu. Iya. Tapi untuk kemajuan teknologinya itu sangat bagus, dirasakan. Iya, ya? dirasakan banget. Kembali lagi ke Mas Soleh nih. Mas Soleh, mengganggu nggak sih sebenarnya dengan nama Mas Soleh sendiri tercantum sebagai anggota parpol ke kehidupan pribadi, kehidupan pekerjaan Mas Soleh? Kalau di kehidupan pribadi sebenarnya tidak terlalu bermasalah ya, cuman kan kadang di pekerjaan biasanya ada salah satu atau bahkan instansi ataupun perusahaan biasanya ada yang anti partai lah biasanya kan. Nah itu yang mungkin akan sangat berpengaruh. Kalau secara pribadi sebenarnya tidak ada masalah, tapi ketika kita butuh untuk katakanlah mencari pekerjaan, artinya kan kadang ada satu perusahaan ataupun instansi pemerintahan terutama biasanya anti partai gitu, jangan dari kalangan partai, biasanya kan seperti itu yang membuat saya berusaha untuk oke lah, mungkin kita harus melaporkan ini gitu, untuk minimal kita udah nggak ada di Sipol lagi nih gitu, karena kita udah terdaftar di SK mereka gitu kan, seperti itu. Di nama anggota mereka ya Mas ya. Oke Mbak Aziza, kalau misalkan menurut Mbak Aziza tadi untuk kaula muda sendiri ini bagus banget ada program seperti ini. Nah untuk yang seperti orang tua kita atau nenek kita mungkin yang masih aplikasi untuk melek teknologinya masih kurang, itu gimana menurut Mbak Aziza sendiri? Itu kadang kan nggak setiap kemajuan itu terus-terusan positif ya, tapi kalau dilihat-lihat kan di 2024 ini kemungkinan besar mungkin 80%-nya itu salah satunya pemilih itu lebih ke pemuda ya. Jadi kalau dibilang aplikasinya sangat bagus ya bagus banget.
Tapi gimana ya, kalau untuk orang tua tuh kurang paham juga ya cara sosialisasinya, karena kayak pembocoran data yang bapaknya alami nih, kan emang bapaknya udah terkecimpung dalam partainya ya Pak ya. Nah cuma bahkan ada beberapa orang yang sebenarnya dia tidak berkecimpung sama sekali, ada aja tuh datanya masuk gitu. Itu yang perlu diperhatiin lagi. Nah, kira-kira orang tua sih kalau lebih ke anak ke orang-orang tuanya. Mbak Aziz sendiri udah ngecek belum namanya ada di anggota partai politik atau enggak nih? Belum ngecek. Belum. Karena baru tahu banget. Tadi yang dibahas sama bapaknya. Kan, berarti sosialisasinya itu belum maksimal atau gimana menurut Mbak Azizah dan Mas Soleh sendiri tentang nama kita bisa dicek, nama kita tercatat sebagai anggota parpol atau tidak, itu bisa dicek. Itu sosialisasinya gimana ternyata? Kalau menurut saya emang kurang bisa menyentuh ke bawah sosialisasinya, karena hanya mungkin untuk saat ini masih hanya ada di kalangan orang-orang terdekat dari KPU-nya sendiri ataupun dari pihak partai politik dan juga dari pihak keluarga atau teman dekat dari pegawai Bawaslu sendiri ya. Karena belum bisa menyampaikan, apalagi kayak tadi Mbak Azizah bilang di kalangan milenial, kita sebut milenial, mereka juga belum tahu bahwa ada aplikasi KPU yang bisa mengecek apakah nama kita tercatat di dalam satu parpol atau tidak gitu kan. Berarti kan secara tidak langsung memang penyebaran informasi ini belum bisa menyeluruh sampai dengan ke tingkat bawah gitu. Jangankan yang anak muda, nanti yang orang tua pun bagaimana gitu, yang anak muda itu secara yang ibaratnya ini zona anak muda nih yang dengan aplikasi gitu, tapi yang orang tuanya bagaimana nanti gitu ketika mereka tahu harus ceknya melalui aplikasi, sementara kadang orang tua ada yang nggak bisa Android dan sebagainya gitu kan, itu yang jadi penghambat sebenarnya. Dan ditambah lagi keterbatasan informasi ini hanya di pihak-pihak tertentu saja gitu, belum menyeluruh ke bawah, berarti belum ada secara besar-besaran penyampaian informasinya gitu kan. Jadi menurut Mbak Azizah dan Mas Haton ini, kira-kira apa sih langkah preventif yang dapat penyelenggara pemilu lakukan? Karena kan untuk verifikasi administrasi itu nih jangkanya sebentar lagi. Ketika sosialisasi itu belum maksimal, bisa jadi yang tidak tahu namanya masih tetap tercantum. Kira-kira apa nih langkah-langkah yang harus penyelenggara pemilu lakukan untuk sosialisasi itu lebih meningkat atau mengenai sasaran seluruh lapisan masyarakat? Boleh Mbak Azizah dulu barangkali boleh, silakan Mbak Azizah dulu. Kalau dibilang sosialisasi secara langsung juga nggak tahu itu akan efektif apa enggak juga kurang tahu ya. Mungkin lebih ke sosialisasi langsung ya, tapi itu lebih gimana ya, kalau terkadang kan nggak semuanya ibu-ibu dan nggak semuanya kalangan tua yang bisa standby di rumah, yang bisa ikut acara ini itu gitu ya kan. Kalau dari pihak Bawaslu atau KPU bikin seminar yang secara langsung biar semuanya bisa terjun langsung, kalau pemuda mah masih bisa atur waktu lah. Kalau orang tua kan pasti punya kegiatan masing-masing ya. Kayak lembaga pemilu yang misalkan kayak Bawaslu ataupun KPU sendiri sebenarnya bisa menggandeng organisasi yang ada di Kabupaten Cirebon, terutama ya misalnya kita di Kabupaten Cirebon. Artinya organisasi itu kan biasanya mereka banyak anggotanya gitu. Kalau misalnya di kampus saya bisa menggandeng BEM ya, Badan Eksekutif Mahasiswanya, baik di tingkat universitas ataupun di fakultas dan sampai ke himpunan mahasiswanya gitu, karena di sana bisa menjadi pionir untuk mensosialisasikan ke teman-teman yang lainnya. Begitu juga nanti di organisasi-organisasi yang ada di luar, artinya bisa menggandeng organisasi. Contoh kayak misalkan kami di Karang Taruna itu kan ada di semua tingkatan itu ya. Artinya ada di tingkat kabupaten, kecamatan, dan bahkan sampai dengan di desa. Nah itu bisa menjadi pionir juga, artinya untuk menyampaikan bahwa kita bisa loh mengecek apakah nik kita atau nama kita nih tercatat ke dalam satu parpol gitu kan. Kalau lembaga pemilu sendiri atau Bawaslu ataupun KPU sendiri kemungkinan tidak akan mampu untuk menyampaikan informasi ke bawah, tapi kalau menggandeng organisasi sosial ataupun organisasi mahasiswa, kemungkinan itu akan bisa tersampaikan dengan baik ke bawah gitu informasinya. Jadi harus punya
kepanjangan tangan nih teman-teman gitu, harus punya rekanan di bawah gitu, minimal mitra lah untuk menyampaikan informasi gitu. Apalagi kayak di Bawaslu sendiri kan sudah ada kader pengawas pemilu ya kalau nggak salah ya. Kader SKPP. Iya SKPP lah yang itu ya, yang lulusan itu kan ada kan. Dan dari SKPP kan bisa juga digunakan untuk mensosialisasikan ke bawah gitu ke teman-teman mereka, minimal di daring mereka gitu kan, untuk menyampaikannya. Syukur-syukur bisa memberikan pengetahuan juga ke orang tua yang mungkin mereka nggak tahu namanya tercatut di salah satu parpol tersebut gitu kan. Mungkin itu sih paling bisa di situ gitu. Nah, Mas Soleh sendiri sebenarnya udah belum menyampaikan hal itu ke orang-orang terdekat? Justru karena saya juga artinya baru tahu nih teh. Berarti baru tahu ketika sampaikan informasi ketika saya iseng settingan dengan teman yang di Bawaslu dan datang ke sini ngobrol-ngobrol ternyata coba Kang Soleh dicek dulu aja namanya, barangkali terdaftar di Sipol. Syukur-syukur enggak, ternyata dicek ternyata terdaftar gitu kan namanya. Nah artinya kita juga kan nggak tahu dan baru tahu hari ini gitu, artinya baru tahu sekarang ini gitu. Apalagi Teh Ziza gitu yang kemungkinan di kampus dia fokus di kuliahan dan belum tahu informasi di luar. Kalau kita tidak menggandeng organisasi yang ada di luaran atau Bawaslu sendiri atau KPU sendiri, mana nyampe sih informasinya ke mereka gitu. Saya aja yang di organisasi di luar belum tahu bahwa ini bisa loh ternyata gitu. Kita cek melalui aplikasi itu gitu. Sama kita terserut nggak sih di parpol tersebut gitu kan. Jadi ya memang belum menyeluruh gitu penyampaian informasinya gitu. Itu sih. Jadi Mbak Azizah nih mau cek namanya atau enggak sekarang? Boleh deh ya. Kita biar tahu nih teman-teman ya, ternyata ada nggak sih atau ternyata banyak nggak sih yang tercatut dan dia tidak tahu bahwa namanya itu tercatut di partai politik. Coba nih kita lihat pemirsa. Kayaknya di ini deh. Jangan-jangan bukan terdaftar di parpol nanti Mbak Ziza, tapi terdaftar di ojol gitu nanti. Atau di pinjol gitu. Pinjol kayaknya deh, pinjol deh kayaknya. Jadi jangan salah deh. Jangan sampai salah. Dia terdaftar kok di hati pasangannya, Mas. Ya. Belum. Oh belum ternyata. Berarti sekalian promo nanti lah. Oh iya boleh barangkali ya. Barangkali ada belahan jiwanya. Berarti Mas Soleh untuk di keluarga terdekat, circle-nya Mas Soleh itu ada nggak yang udah cek yang lain gitu? Kalau secara ini sih kebetulan belum saya belum saya share juga ke teman-teman karena ya takutnya kan masih apa ya, kadang ada yang orang awam gitu kan, artinya mereka atau yang masih awam itu kadang ketika untuk dicek ini takutnya ada ketersinggungan dan sebagainya gitu kan. Jadi palingnya nanti secara persuasif aja pendekatannya gitu, barangkali mereka dianggap atau apa gitu. Sudah ternyata untuk Mbak Aziza ini tidak terdaftar sebagai anggota atau pengurus parpol. Berarti sudah cek ya, udah tahu. Nanti boleh Mas Soleh dan Mbak Aziza itu bantu kami untuk mensosialisasikan link ini bahwa kita itu bisa mengecek nama kita sebagai anggota parpol. Oke, terima kasih sekali Mas Soleh dan Mbak Aziza sudah bersedia meluangkan waktunya di podcast perdana Bawaslu ini. Siap, terima kasih juga udah diundang di sini di podcast Bawaslu, apalagi untuk tampilan perdana ya. Iya. Ini sesuatu yang sangat istimewa lah buat kita, buat saya pribadi dan buat Kak Aziza juga, berbicara tentang pemilu yang mungkin sekarang di eranya milenial ya, teman-teman milenial. Dan kita diundang pertama tentang aplikasi juga yang notabene teman-teman milenial di sana yang harus tahu gitu. Iya. Terima kasih. Oke, untuk podcast perdana Bawaslu sudah cukup. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.